Baik, hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja yang telah saya kerjakan terkait dengan aplikasi pengukur BMI. Oke, yang pertama di situ terdapat codingan using system. Nah, using system ini yaitu namespace yang menyediakan kelas dasar termasuk konsol untuk input dan output dalam aplikasi konsol. Yang kedua ada kelas program. Nah, kelas program ini mendefinisikan kelas program yang merupakan kelas utama tempat semua metode program didefinisikan. Lalu yang kedua ada static void main. Nah, static void main di sini adalah metode utama dalam program sysap yang pertama kali dijalankan ketika program dimulai. Lalu di situ ada console white line. Nah, di dalamnya terdapat tulisan selamat datang di program penghitung BMI. Nah, menampilkan pesan penyambutan selamat datang di program penghitung BMI di layar konsol. Selanjutnya ada codingan bool lanjut sama dengan true, mendeklarasikan variabel lanjut dengan tipe data boolean yang awalnya diset ke true. Variabel ini digunakan untuk mengontrol apakah program akan terus berjalan atau berhenti. Lalu di sini terdapat while atau lanjut. Nah, while atau lanjut ini adalah loop while yang akan terus berjalan selama lanjut bernilai true. Loop ini digunakan untuk memungkinkan pengguna menghitung BMI beberapa kali. Nah, lalu di sini ada double berat. Nah, double berat ini sama dengan ambil input masukkan berat badan Anda dalam kurung kilogram dan double tinggi sama dengan ambil input dalam kurung masukkan tinggi badan Anda, yang artinya codingan ini tuh untuk mengambil input berat dan tinggi badan dari pengguna. Nilai input ini kemudian nilai input ini kemudian disimpan dalam variabel berat dan tinggi masing-masing. Lalu di sini ada double BMI sama dengan hitung BMI dalam kurung berat, tinggi. Nah, cara codingan ini artinya memanggil metode hitung BMI dengan berat badan dan tinggi sebagai parameter untuk menghitung BMI. Hasilnya disimpan dalam variabel BMI. Lalu di sini ada konsol white dalam kurung dolar BMI Anda adalah kurung kurawal BMI titik 2 F2. Nah, codingan ini artinya menampilkan nilai BMI dengan format 2 desimal atau menunjukkan 2 angka di belakang koma desimal. Lalu di sini ada string kategori. Nah, sama dengan tentukan kategori BMI dalam kurung BMI, memanggil metode dengan BMI sebagai parameter untuk menentukan kategori BMI, bisa kurus, normal, kelebihan, berat badan, atau obesitas. Hasilnya disimpan dalam variabel kategori. Lalu di sini ada console white line dalam kurung dolar kategori titik 2 dalam kurung kurawal kategori, yang artinya menampilkan kategori BMI yang telah ditentukan kepada pengguna. Lalu di sini ada lanjut sama dengan tanyakan lanjut dalam kurung, yang artinya memanggil metode tanyakan lanjut untuk meminta pengguna untuk memilih apakah ingin menghitung BMI lagi. Jika pengguna memilih iya, lanjut akan tetap true dan loop akan berulang. Jika pengguna memilih N atau no, lanjut akan menjadi false dan loop while akan berhenti mengakhiri program. Lalu di situ ada static double, ambil input dalam kurung string pesan. Nah, metode ini untuk mengambil input dari pengguna. Lalu di sini ada string pesan, yaitu parameter berupa teks yang akan ditampilkan sebagai prompt atau pesan di konsol. Lalu di sini ada console.write dalam kurung pesan, yaitu untuk menampilkan pesan kepada pengguna. Lalu ada console readline, yaitu membaca input yang diberikan pengguna sebagai string. Dan convert to double yang ini mengonversi input tersebut menjadi tipe data double, lalu mengembalikan nilai tersebut. Lalu di sini ada static double hitung BMI dalam kurung double berat
koma double tinggi, yaitu metode untuk menghitung BMI menggunakan rumus. Lalu di sini ada static string, tentukan kategori BMI dalam kurung double BMI, yaitu metode yang menentukan kategori BMI berdasarkan nilai BMI. Lalu di sini ada if BMI lebih kecil 18,5, return berat badan kurang, yaitu mengembalikan kategori berat badan kurang jika BMI kurang dari 18,5. Yang di sini, lalu di sini ada else if BMI lebih besar sama dengan 18,5 dan BMI lebih kecil 24,9, return berat badan normal, yaitu mengembalikan kategori berat badan normal jika BMI antara 18,5 dan 24,9. Lalu di sini ada else if BMI lebih besar sama dengan 25 dan BMI lebih kecil 29,9, return berat badan berlebih, yang artinya mengembalikan kategori berat badan berlebih jika BMI antara 25 dan 29,9. Lalu else return obesitas, mengembalikan kategori obesitas jika nilai BMI-nya 30 atau bahkan lebih. Lalu di sini ada static bool, tanyakan lanjut dalam kurung tutup kurung, yang artinya metode yang menanyakan apakah pengguna ingin menghitung BMI lagi atau tidak. Lalu di sini ada console.write dalam kurung apakah Anda ingin menghitung BMI lagi dalam kurung Y garis miring M. Nah, ini yaitu perintah untuk menampilkan pesan ini kepada pengguna apakah ingin menghitung BMI lagi ataukah sudah cukup. Lalu di sini ada string jawaban sama dengan console.readline buka kurung tutup kurung dot to lower buka kurung tutup kurung, yang artinya membaca input pengguna, mengubahnya menjadi huruf kecil dan menyimpannya di variabel jawaban. Dan yang terakhir ada return jawaban sama dengan tanda petik K, yang artinya mengembalikan true jika jawaban adalah ya dan false jika tidak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba men-run hasil codingan dari codingan yang ada di sini. Nah, di sini terdapat kata sambutan yang tulisannya selamat datang di program penghitung BMI. Lalu di sini ada inputan yang mengatakan bahwa Anda harus mengisi berat badan Anda. Kita beri contoh di sini 67 kilo, lalu kita tekan enter. Lalu di sini terdapat inputan masukkan tinggi badan Anda. Misalkan contoh 180 meter. Kita tekan lagi. Nah, di sini akan menunjukkan hasil perhitungan sesuai rumus yang hasilnya 0,00 yang merupakan kategori berat badan kurang. Nah, lalu di sini ada opsi apakah Anda ingin menghitung BMI lagi. Jika Anda mengetik Y atau alias yes, maka akan terjadi looping atau pengulangan kembali ke inputan yang awal, yaitu memasukkan berat badan kembali. Misalkan jika Anda mengetik N alias no, maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, lalu akan ada tulisan press any key to close this window, yang artinya tekan tombol mana saja untuk menutup jendela ini. Sekian, begitu saja hasil running dari codingan yang telah saya